Selamat pagi, selamat bertemu sahabat Bigo. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur dan berniat baik walaupun sedikit. Hari ini kita membahas tentang SQL Server Visual Studio. SQL Server yang biasa kita lakukan itu adalah merupakan struktur query language, merupakan bahasa yang banyak digunakan dalam berbagai produk database. SQL Server dibangun di laboratori IBM, San Jose, California sekitar akhir tahun 70-an. Pertama kali dikembangkan sebagai bahasa di produk database. DB2 yang saat ini merupakan produk database andalan IBM. SQL Server sering dilafalkan dengan SQL. Oke. Dan saat ini organisasi standar ANSI menetapkan standar bahasa SQL Server atau SQL ini dengan ANSI 92 standar ya. Masing-masing vendor database memiliki dialeknya sendiri. Walaupun sebagian besar spesifikasinya mengacu pada standar ANSI tersebut dengan berbagai ekstensi tambahan. SQL Server menggunakan bahasa TransSQL dalam produknya, sedangkan Oracle menggunakan PL/SQL. Oke, kita langsung saja cara penggunaannya. Kita login saja dulu ke SQL Server Management Studio untuk bisa kita lakukan. Saya akan share dulu aplikasinya. Oke, aplikasinya saya share dulu aplikasinya. Oke, ini oke. Nah, ini saya pakai SQL Server 2008 R2. Walaupun sekarang sudah SQL Server 2019, tetapi pada dasarnya ada beberapa kesamaan. Oke, kita connect. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Di samping ini ada namanya Object Explorer yang isinya adalah database ya. Kita akan gunakan database Norwin ya. Anda bisa download nanti di link di komen sini. Kalau tidak ada, nanti saya kasih linknya. Anda komen saja, nanti saya kasih linknya. Oke. Kita mulai dari dasar-dasar SQL. Fungsi SQL sebenarnya merupakan perintah yang terbagi dalam dua kelompok besar, data manipulasi languages dan data definition. Oke, kita lakukan langsung dengan perintah select ya, perintah select ya. Perintah select itu adalah menampilkan database dari tabel tertentu. Contohnya seperti ini, kita gunakan database dari Norwin. Database dari Norwin. Ya, kita tunggu. Oke, kita pilih Norwin di sini. Oke ya. Di Norwin ini kalau kita lihat di sebelah kanan di Explorer itu ada beberapa tabel ya. Tabelnya banyak. Kalau kita mau menampilkan tabel yang kita inginkan, caranya adalah perintahnya adalah select ya. Yang kedua sebenarnya dia adalah field-nya, tetapi karena kita field-nya belum tahu, kita bisa from customers ya. Artinya adalah tampilkan seluruh data di field dari tabel customer. Kita tampilkan, maka tampilnya seperti ini ya, tampil semuanya. Oke ya. Terus pada saat yang kita lihat perlu hanya beberapa field yang ditampilkan, maka field-nya itu bisa kita pilih. Contoh company ya, name, contact name ya, city gitu ya. Oke, namanya sama ya, huruf besar huruf kecil enggak masalah. Ini enggak case sensitif ya, bukan seperti pemrograman. Mau C mau Java itu case sensitif. Oke. Nah, ini tampil seperti ini. Jadi field atau kolom yang dipilih itu akan tampil, oke ya. Selanjutnya kalau kita gunakan karena banyak datanya, kemungkinan kadang kita memerlukan menampilkan sesuatu yang hanya kita mau, misalkan customer dengan ID yang kita mau, Alfi misalkan ID-nya, maka tulisannya adalah customer-nya yang menampilkan ID, company name, contact name, customer ID Alfi, maka dia tampil Alfi, gitu ya. Oke, itu adalah dari sisi select dengan menggunakan where ya, ini where ya. Oke. Terus perintah selanjutnya adalah kalau kita menggunakan OR ya, bisa saja yang kita tampilkan Alfi dan nama lainnya, maka bisa kita tampilkan seperti ini. Oke.
where customer ID Alfi or. Nah, siapa ornya? Oke, tampil seperti ini. Oke ya. Ini ada Alfi, ini ada or ya. Oke. Dan juga kita bisa gunakan juga menggunakan and. Ya, kalau tadi ini or, kita sekarang gunakan and. And-nya seperti ini ya. Ini field-nya, ini tabelnya, ini kondisinya, where condition ya, terus ditulis seperti ini. Maka kalau ditampilkan, dia tampil seperti ini. Oke, kenapa cuma satu yang keluar? Hanya Thomas, karena yang tampil ini yang mungkin nama lain bukan yang Thomas bukan hanya di London ya. Oke ya, gitu ya. Jadi ini kota yang ada di London dan kontak name-nya namanya Thomas. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka dia akan tampil. Kalau tadi or kan salah satunya terpenuhi. Oke ya. Oke, kalau sudah, kadang kita perlu tampilan database itu kita urutkan. Maka kita tulisnya adalah order by. By-nya berdasarkan apa? Contact name. Kalau ini order by-nya tanpa type apakah ascending descending, maka dia default-nya adalah ascending. Oke. A sampai Z ya. Oke. Seperti itu ya, maka dia seperti ini. Tapi kalau kita coba lakukan ini berarti short-nya apa ini kalau begini? Short-nya adalah ini ya, urut ya, contact name-nya A sampai Z. Oke, tapi kalau kita kasih descending seperti ini, maka belakangnya akan Z ke A ini ya. Oke ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke. Dari order by ya. Oke, selanjutnya order by tetapi memiliki dua sort. Sortingnya ada dua, antara contact name dengan company name. Maka kita order by field pertama apa, field kedua apa untuk diurutkan. Jadi seperti ini ya. Ini ascending ya, dari name-nya dulu. Terus name-nya, contact name-nya baru company-nya ya, contact name terus company. Oke ya. Kita lanjut lagi. Kalau seandainya kita mau tampilkan dengan kondisi, namun kita juga perlu diurutkan berdasarkan contact name, maka where order by. Jadi select from where order by. Jangan kebalik ya, dari where order by. Kalau kebalik dia error. Oke ya, tampil seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Tetapi kalau kita mau menampilkan dengan menggunakan like, misalkan like itu dia melihat pattern-nya. Kalau pattern-nya misalkan ada konten seperti ini, yang konten di dalam produk name-nya itu ada huruf C, maka dia akan ditampilkan. Oke, seperti ini. Oke ya, ini ada huruf C-nya semuanya. Kalau ini kan mau ganti A, yang ada A-nya semuanya. Oke, ya. Oke, ini juga sama. Oke ya, A kecil A besar nggak ada masalah. Oke, terus kalau begini N, maka dia keluarnya ada yang N ya. Oke, kalau itu adalah disisipkan dari modulus di depannya. Tapi kalau modulusnya masih misalkan seperti ini, ditambah di antara yang ada tulisan N, maka tampilannya seperti ini. Di antaranya ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Kalau tadi kan di depan. Kalau ini yang di belakang, maka begini tulisannya. Oke. Nggak ketemu, tapi kalau dia tadi yang di belakang, nggak ketemu artinya database-nya nggak ada. Yang product name di belakangnya ada tulisan N. Oke, kalau yang ini Anda depan ya. Oke ya. Kita lanjut. Oke ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa tanda percentage ya, modulus ini diletakkan sebagai huruf, misalkan dengan V. Berarti kalau kita misalkan di dalam sini kita kasih modulus ya, terus kita V gitu ya. Gini terus kita V, maka tampilannya harus ada kalimat V-nya di sini ya. Ada V semua ya. Victor ya. Oke ya. Nah, selain itu database bukan hanya untuk menampilkan tapi juga perhitungan. Selain mengambil data dari database, Anda juga dapat melakukan berbagai perhitungan terhadap database tersebut. Berbagai fungsi dapat dilakukan adalah penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Simbol-simbolnya sebagai berikut ya. Kalau tanda bintang itu perkalian, kalau bagi adalah garis miring, kalau penjumlahan plus, kalau pengurangan minus. Oke. Coba kalau kita misalkan ada informasi untuk menampilkan produk yang berisi adalah
unit price dan quantity. Kita harus menampilkan apa? Menampilkan harga total, maka unit price dikalikan quantity, ya, perkaliannya. Oke, total harga dinamakan S, dinamakan apa? Total harga namanya. Oke, dari tabel order detail, maka tampilnya seperti ini. Oke ya, tampil ya. Oke, terus kalau kita mau gunakan juga seperti ini. Oke, misalkan ini adalah quantity price total, quantity price quality dikalikan. Nah, mungkin ini diskon ya. Dikalikan jadi diskon, terus nanti harga diskonnya berapa, terus kita tampilkan. Maka penampilannya seperti ini. Produk ID, field-nya dikalikan dengan field, dikasih nama, field-nya juga dikasih nama, dikalikan dengan nama diskon. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke ya, sangat-sangat sederhana. Oke. Itu perkalian dan sekalian membuat alias NIM-nya ya. Oke. Terus yang kedua ya, apakah bisa tanpa alias NIM? Bisa tanpa alias NIM, nggak pakai S bisa. Contoh ya tanpa alias NIM ya. Kalau pakai tanpa ini kan pakai alias NIM dari rumus ini nama aliasnya ini. Tapi kalau nggak pakai alias begini. Oke. Maka kolomnya nggak ada namanya. Oke ya, nggak ada namanya. Oke, itu adalah fungsi dari sisi perkalian ya. Dan juga selain mengambil data ya, juga menghitung grup data dan fungsi agregat ya. Selain mengambil data dengan kriteria tertentu, sering juga diperlukan berbagai perhitungan yang bersifat ringkasan. Fungsi agregat sekumpulan fungsi yang siap dipakai untuk mendapatkan hasil penjumlahan, pengurangan frekuensi, rata-rata, dan lain-lain. Penggunaan fungsi ini sering digabungkan dalam klausal group by yang akan terangkan nanti ya selanjutnya ya. Kita coba pakai fungsi sum. Sum itu berarti menjumlahkan sekelompok data yang memiliki kriteria tertentu. Maka sum adalah pilihan yang tepat. Coba kita gunakannya seperti apa? Seperti ini ya. Contoh ya. Kita mau menampilkan sum kuantitinya berapa dari ID produk 11. Berarti ada kode produk ID-nya 11 dari tabel order. Oke. Sum quantity S. Nama aliasnya dari tabel ini, kondisinya adalah produk ID 11 ya. Oke ya, tampilnya seperti itu ya. Berarti ID 11 totalnya adalah kuantitinya ada 706. Oke ya. Oke. Terus count, apa bedanya sum dengan count? Kalau sum itu tadi adalah mentotal dari jumlah kuantitinya. Kalau count customer ID S jumlah from customer untuk country-nya France, Prancis ya. Itu artinya baris row-nya atau record-nya berapa jumlahnya untuk ID tersebut. Ternyata sebanyak record-nya adalah 11 untuk kondisi country-nya France ya dari customer, dari data customer. Oke. Nah, rata-rata seperti ini ya kalau menggunakan rata-rata. Oke. Rata-rata quantity ya dari ID 11, kalau tadi kan sum, sekarang rata-rata quantity maka seperti ini. Ya, rata-rata ternyata 18. Oke. Terus kalau kita bilang rata-rata quantity, kalau dia tidak pakai ID maka rata-rata di seluruh database dirata-ratain 23 ya, oke ya. Sangat-sangat simpel ya. Dan juga ini fungsi-fungsi dasarnya ada min dan max misalkan ya. Berapa sih kuantiti maksimal dari database kita yang ada dari tabel order detail? Ini ya. 130 ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan menghitung dalam satu perintah ya, beberapa min, max ya, average dan lain-lain kita bisa hitung seperti ini ya. Kalau tadi kan satu-satu fungsinya. Ini max-nya berapa, ini min-nya berapa, average-nya berapa. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, sangat-sangat sederhana dan mudah dan powerful. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi agregat yaitu group by. Oke, yang sering dibutuhkan menampilkan rangkuman hasil perhitungan beberapa kelompok data dalam satu kali tampilan ya. Group by ini seperti ini ya. Oke. Group by. Ini ya, group by. Oke. Ini di grup berdasarkan ID, sumnya bla 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 ya, maka ini ditampilkan begini
Ya, ID-nya yang 23 jumlahnya berapa, 46 jumlah berapa, 69 jumlah berapa. Ya. Di grup by-nya berapa. Oke. Jadi itu ya, bukan satu-satu tapi kita bisa lihat ya. Coba kalau kita lihat yang 11 tadi ya. Yang 11 ada nggak 11 di sini? Nih, 11706 ya, betul ya. Oke. Kita lanjutkan masalah grup B sudah ya. Kita lanjutkan kalau misalkan grup B-nya juga mau diurutkan dan juga ada beberapa fungsi kalkulasi. Ada sum, average, dan lain-lain ya. Grup B-nya ID diurutkan dengan nilai. Nilainya yang mana? Nilai ini ya, nilai sum ya. Maka dia akan seperti ini ya tampilannya ya. Jadi dia seperti ini, dia di sum dulu atasnya, baru di group by, baru order ya, group by, order ya. Oke ya, jangan kebalik. Oke, terus distinct. Nah, kita lihat dulu, distinct itu apa sih? Coba kita lihat ya. Kalau ini kita tampilkan, maka dia akan tampil seluruh customer yang kita punya. Ya, customer kita punya ini tampil semuanya. Bisa saja country-nya itu ada yang double-double. Karena setiap customer bisa saja berasal dari country yang sama. Oke. Ya, country yang sama, makanya diperlukan di sini distinct. Coba kalau ini distinct-nya nggak ada ya. Distinct-nya nggak ada seperti ini. Nih, Meksiko. Tapi kalau kita kasih distinct seperti tadi ya, kita kasih distinct seperti ini tadi, maka yang Meksiko nggak akan double ya. Oke ya. Oke, terus pembatasan antara group by dan having. Untuk membatasi hasil yang didapat dari suatu perintah menggunakan group by digunakan klausal having. Oke. Fungsi klausal ini mirip dengan where, tetapi having hanya digunakan bersamaan dengan group by, diletakkan sudah group by ya. Seperti where, tetapi dia pasangannya hanya group by ya. Oke, seperti ini ya. Ini ID-nya, tapi having-nya ini di kalkulasinya ya. Jadi tampilannya seperti apa? Coba kita lihat ya. Having itu seperti kondisi, kalau kondisinya di atas dari 1000 ya. Jadi ini ya, di atas 1000 semua ya. Oke, gitu ya. Kondisi tetapi dia hanya berpasangan dengan group by. Oke, kita lanjut masalah between. Kadang kita menampilkan suatu database ya, itu juga nggak semuanya kita tampilkan, tetapi kita akan coba tampilkan di antara ya, di antara tanggal biasanya lah, tanggalnya seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Ini namanya between. Ini between-nya dari tanggal ini ke tanggal ini, maka dia tampilnya seperti ini. Oke, ini between. Oke ya. Kita lanjut selain between, sekarang bisa saja tampilannya bukan tanggal, tapi tampilannya misalkan yang ada namanya company name-nya misalkan ada yang A dan D, ya, di antara A dan D, maka between-nya seperti ini. Ya. Company name yang ada, company name mana? Ini ya, yang ada A dan D, ada A dan D, ada A dan D, ada A dan D, ada A dan ya, itu ya, ada A dan D. Kalau enggak, dia enggak terpenuhi ya. Oke, seperti itu. Ini A dan D. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Menggunakan tabel tabel yang ada ya, misalkan inner join dan lain-lain untuk melakukan sebuah relasi, bisa one to many maupun many to one atau one to many gitu ya. Ya. Coba kita lihat ya. Tetapi perintah ini digunakan menampilkan data dari dua tabel atau lebih. Antara tabel tersebut harus memiliki penghubung yaitu primary key atau foreign key. Nanti kapan-kapan kita bahas apa itu primary key, apa itu foreign key ya. Kita bisa menggunakan yang namanya inner join. Oke, kita coba pakai inner join-nya. Inner join penggabungan tabel dari perintah SQL menggunakan inner join. Jenis penggabungan tabel utama adalah inner join. Inner join yang menampilkan data yang benar-benar terdapat di dalam tabel yang saling terhubung. Ya, kalau datanya dua-duanya ada, dia tampil, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi begini ya. Coba kita lihat ya. Ini ya. Kalau di sini ada datanya, di sini ada datanya, sama.
dia akan tampil, gitu ya. Jadi inner join dari tabel ini dihubungin dua tabel ya. Ini tabel customer, ini tabel order. Kalau dua-duanya sama, dia terhubung. Nangkep ya? Oke ya. Kita lanjut ya. Ini inner join ya. Kita lanjut inner join dari tabel. Oke, kita yang lain kita coba lakukan seperti ini yang lebih kompleks. Oke, yang lebih kompleks seperti ini. Oke ya. Ini inner join-nya ada nih ya. Produk ID dengan order ID, ID-nya harus sama. Terus di group by gitu ya. Yang lainnya sama seperti tadi. Oke ya. Oke, it's very simple ya. Nah, left join dan right join. Nah, kita coba gunakan dengan left join dan right join. Oke. Kalau left join, apabila tabel customer diisi terlebih dahulu dashboard, aku menemukan semua nama customer yang terdapat di tabel tersebut. Semua data customer ditampilkan, walaupun customer ID-nya tidak terdapat di tabel order. Oke. Jadi, konsepnya begini ya. Kita coba left join-nya. Ya, kita left join, gini. Oke. Kalau left join-nya ada di sisi order ya, kalau left join-nya ada di sisi order ya ini, maka ya left join-nya kalau customer-nya itu diisi ya, maka kalau walaupun ordernya itu nggak ada di tabel order, dia tetap ditampilkan ya, tetap ditampilkan. Jadi di sini dia akan tampil ya, dia akan tampil di sini. Oke ya, nangkap ya, dia akan tampil di sini. Ini order bla bla bla. Kalau customer ID-nya itu ada, tetapi di ordernya nggak ada, dia tetap ditampilkan. Oke. Tapi kalau dibalik ya, dibalik right join gitu ya, right join seperti ini. Mana right join ya? Right join. Nah, right join seperti ini ya. Oke, kocok amat ini ya. Oke, seperti ini. Dia yang ditampilkan adalah yang sisi right, jadi sisi order ya, sisi order. Kalau di sisi tadi sisi left, sisi customer, sekarang sisi order, kebalikannya ya. Jadi kalau ini ditampilkan isi tabel yang disebut kedua perintah join di atas ya, bedanya seperti itu. Oke. Terus full join ya, full join itu terakhir dari semua data dari dua tabel yang dihubungkan, meskipun terdapat data yang tidak memiliki pasangan di tabel lain. Misalkan kita menggabungkan dua tabel country dengan tabel city menggunakan full join, maka dari kedua tabel akan ditampilkan semuanya untuk nama kota yang memiliki data negara maupun sebaliknya. Oke, jadi kalau pakai full join, dua-duanya ditampilkan ya. Oke ya, kita lanjut. Untuk sementara kita lanjut ke berikutnya. Kita teruskan untuk berikutnya itu insert ya. Kalau insert cara menggunakannya seperti ini ya. Insert ya. Insert penggunaannya seperti ini. Oke, saya tampilkan dulu ya. Oke, seperti ini. Oke ya. Insert. Nah, caranya seperti ini. Customer ID, company name, contact name. Nah, ini. Ini customer, ini tabel, ini field-nya yang mau diisi, ini values-nya yang mau diisi. Ini mengisi ini mengisi ini mengisi ini. Jadi kalau ini dijalankan, nah gini, maka dia menambahkan satu row di dalam tabelnya. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Contoh kalau yang lain lagi nih ya, kita mau insert sebuah tabel yang lain misalkan. Oke, tabel shipper. Nah, ini tabelnya insert shipper. Kalau insert shipper seperti ini ya, kita harus pastikan tabelnya di sini ya. Kita lihat dulu tabelnya shipper seperti apa sih ya. Kita lihat, nah shipper ternyata company name dengan phone ya. Company ini dengan phone. Maka kalau dikasih begini berarti urutannya harus persis seperti ini ya. Ini company name, ini phone. Ini artinya value-nya adalah ini company name, ini phone ya. Kalau dijalankan seperti ini. Oke, coba kalau kita jalankan lagi, maka dia eksekusinya akan tambah. Oke, nangkep ya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya, kalau kita mau menginsert dari kondisi, karena kalau insert itu tanpa kondisi, takutnya semuanya terinsert ya. Maksudnya ada beberapa
yang nggak tepat kalau kita key-nya kita ambil. Tapi untuk pembelajaran tidak apa-apa, kalau memang itu database baru, belum ada key-nya, ya udah di-insert aja tanpa where. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang mau kita kita kondisikan, ya kita kasih kondisi. Misalkan kita mau insert hanya yang kondisinya country-nya US ya, maka dia insertnya begini, sama seperti tadi ya, tetapi kondisinya dia dari tabel lain. Kalau tadi kan insert dari manually ya, kalau insert ini dari tabel yang kita punya ya, maka dia harus kasih kondisi di sini. Oke, kondisinya seperti ini. Oke, ini diisi dari ya, customer ID dikasih supplier, company name kasih company name ini. Oke, tapi tadi tabel ini dengan kondisi ini. Nangkap ya, dua tabel, satu tabel yang mau diisi, satu tabel yang akan mengisi dengan data yang sama dengan kondisi country USA. Oke, itu ya. Oke, sama seperti ini nih. Sama seperti ini. Gimana kalau ini, ya seperti ini kita tampilkan. Customer diisi dari data tabel supplier semuanya. Maka dia tidak akan terdefinisi karena apa? Dia tabelnya isinya nggak sama ya. Ini satu ya. Ini company name, contohnya bla bla bla. Sekarang si supplier isinya bla 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 ya. Harus ditentukan mana yang harus diisi seperti tadi ya. Oke, nggak bisa langsung customer bintang, maka dia akan error ya. Oke ya. Jadi memasukkannya juga field-nya harus tepat sehingga masuk ke dalam field yang kita inginkan. Kalau nggak ada field-nya dia nggak bisa masuk. Apalagi kalau jumlah field-nya beda maka dia akan error. Oke ya. Selanjutnya setelah insert maka kita lakukan yaitu delete ya. Kita coba lakukan delete. Delete itu harus berhati-hati karena menghapus ya. Kalau menggunakan delete pastikan bahwa sudah ada kondisinya. Ini ya. Jadi yang dihapus itu hanya yang country Meksiko, ada di database Meksiko. Maka ini yang Meksiko ini di delete. Oke. Oke, delete ya. Ini ada error karena konflik tabel ya. Coba ya. Customer ID, coba kalau ini kita kasih select where ya, ini dia tampil. Tapi kalau di delete seperti ini, dia error. Karena apa? Dia data yang sudah terrelasikan ke yang lain, dia ada relasinya, ada foreign key-nya, sehingga dia tidak bisa dihapus. Oke? Yang sudah ada relasinya dia nggak bisa dihapus. Ya. Tapi cara penghapusannya delete from customer where condition. Ya, Anda bisa menghapus berdasarkan ID primary key yang ada. Oke. Contoh yang lain ini. Oke, coba kita lihat ya. Ini karena tanda ininya beda. Tapi kalau nanti dia ada relasinya, dia juga tidak bisa dihapus karena sudah ada relasinya. Ya. Contoh kalau kita nggak mau ada relasinya, kita buat tabel sendiri ya. Tabel sendiri isinya adalah misalkan kita buat tabel ya, nama ya, pacar, kota, oke ya, gini aja ya, terus kasih nama, data customer, oke ya, oke, terus kita isi di sini, isi aja, ini Badung, ini Jakarta. Oke, ini Bandung, ini Jono, ini Dudu. Oke ya. Ini Pak Ijo, ini Surabaya. Ya. Kita coba akan tampilkan dulu untuk memastikan bahwa tabelnya itu ada. Oke ya. Kita tampilkan dulu kondisinya seperti ini. Oke, nama tabelnya adalah data customer. Oke, tampil ya. Nah, sekarang kalau mau delete where kota ya, single quote ya, single quote Jakarta. Oke, ya. Kita delete begini. Kalau tadi tidak mau ke delete karena apa? Karena ada foreign key-nya atau digunakan oleh transaksi lain. Oke, ke delete ya dengan instruksi yang sama. Oke ya.
Kalau dia ada foreign key-nya, kebetulan di situ kita gunakan foreign key, maka dia nggak bisa dihapus. Begitu pula kondisi yang lain ya. Oke, selanjutnya masalah update ya. Karena setelah insert menambahkan, menghapus ya, juga mengupdate ya kan. Nah, seperti ini contohnya mengupdate ya. Mengupdate seperti ini. Oke. Kita mau update tabel produk yang isinya adalah unit price-nya, kita mau update unit price-nya adalah dinaikkan 10%. Untuk ID-nya jangan lupa pakai condition ya, karena kalau update kalau nggak pakai condition berarti seluruhnya akan diupdate tabelnya dengan formula ini. Maka dikasih kondisi yang mana? Kategori ID 2. Oke. Maka dia terupdate ya. Oke ya. Terus kalau mau update yang lain misalkan ini kita update seperti ini ya. Ini customer, kita ID ini jadi update dari tabel yang diganti adalah country-nya di Indonesia, untuk kontaknya namanya Lisa. Jadi update set ya. Kalau begini tanpa where artinya country-nya seluruh diganti Indonesia, kontak name-nya seluruh diganti Lisa. Oke, ada 96 record yang diganti. Kalau tadi kan pakai where ya. Oke. Udah seperti itu ya. Oke, ada yang belum paham? Kalau belum paham, komen di bawahnya biar kita lakukan hal selanjutnya. Oke, ini untuk sementara kita lanjutkan pembahasan untuk penggunaan pengenalan dari SQL Server untuk gambar diagram. Oke ya, kita coba lihat diagramnya. Diagramnya seperti ini. Oke. Ini ada sebuah tabel, kita bisa buat diagram untuk view-nya juga ya. Kalau ini tadi pada saat itu kita buat tabel ini satu ya. Ini struktur datanya seperti ini. Ya, struktur data banyak sekali, kita mau pilih yang mana. Oke. Terus kalau kita mau buat relationship ya, kita bisa gunakan relationship dengan gambar ya. Dengan tabel ya, contohnya misalkan ini view design ya, tabelnya ada. Oke. Ini ada relasi di sini ya, relasinya. Kalau sudah ada relasinya ini bisa ditampilkan. Oke, datanya di bawah, relasinya seperti ini ya. Oke, gampang sekali ya. Coba kita relasikan ya kalau mau buat relasi. Ini di add ya. Terus pilih customer. Oke, satu lagi pilih order detail misalkan ya. Terus yang mau kita relasikan apa? ID ya. Di sini yang ada apa di antara customer sama ID customer yang ada nggak ada ya. Harus ada yang direlasikan salah satunya. Oke, kita tambahkan lagi tabelnya order. Oke, kalau order biasanya ada order ID. Nah ini ada relasi ya. Nah kita relasikan ini. Jadi ini akan terrelasikan ke customer ID ngambil dari tabel ID. Terus yang ini ya. Ini adalah ordernya, ini adalah ini detail ordernya, ini adalah ordernya. Contoh ya, kita klik di sini, itu yang ditampilkan. Oke, terus yang di sini misalkan dia adalah order date sama query date-nya. Oke, yang di sini diskon dengan quantity price dan ID produk. Oke, maka dia tampilnya seperti ini. Oke, tampilnya seperti ini dengan kondisi kayak gini. Tidak usah ditulis lagi kayak tadi. Ini bisa disimpan dengan kasih nama misalkan view sales. Oke. Setelah dapat view sales, Anda bisa select di sini. Select bintang from view sales. Oke. View sales, bentar ya. View sales harus sama ya. Namanya harus sama view sales. Oke. View sales ya. Keluar ya, seperti itu ya. Oke, itu dari manajemen Visual Studio ya. Kalau di dalam manajemen Visual Studio kita bisa lihat toolnya seperti ini ya. Kita coba terangkan. Yang sebelah sini adalah Object Explorer, yang sebelah sini adalah perintah tampilan, yang di sini juga menampilkan hasil ya. Oke, itu saja. Dan yang di bawah ini ada programming ya, programming dan store prosedur, function bisa kita buat di sini. Ya.
Kalau ada perhitungan-perhitungan, nanti Anda bisa buat programmingnya di sini. Oke, contoh perhitungan seperti ini ya, yang sering kita gunakan, maka formulanya bisa kita taruh di sini. Selain dari store prosedur, juga ada function di sini. Ya, kita bisa buat functionnya seperti apa gitu ya, bla 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 bla. Oke, itu dari sisi SQL database. Nanti akan dilanjutkan SQL ini, oke, dengan menggunakan Visual Studio, bagaimana relasinya antara Visual Studio connecting ke database ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selebihnya kami terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like seperti dukungan sehingga konten selanjutnya lebih baik dari segala sisi. Terima kasih.